Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa melakukan aktivitas kita sampai hari ini dengan selamat. Oke. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kata sayang. Nah, perkenalkan nama saya Early Gurning dengan NIM 211-42123. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas struktur data dan algoritma yang diampu oleh dosen saya, Ibu Rosi Nurhasanah, Iskom, MKom. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan analisis saya terhadap tugas yang diberikan kepada saya. Nah, adapun tugas ini berisi tentang pengubahan dari infix ke prefix dan postfix, lalu menggambarkan binary expression tree-nya. Bagaimana selengkapnya? Mari kita langsung ke intinya saja. Oke. Soal yang pertama, diberikan infix berikut. X tambah Y dikali Z dikurang U per P ditambah W. Ubah ke dalam prefix dan postfix, serta gambarkan dalam expression tree. Nah, pertama kita mengubahnya ke prefix dulu. Ini posisinya sekarang adalah bentuknya itu infix, dan kita mengubah ke prefix. Oke, di sini yang pertama kita lakukan itu kita memisahkannya ke dalam tanda kurung. Nah, ini memudahkan kita untuk mengetahui bagian mana dahulu yang harus kita kerjakan. Nah, oh ya, untuk prefix itu kita mengikuti teknik rekursif dari preorder. Nah, preorder itu apa? Nah, preorder itu kita melakukan susunannya itu dari preorder root left right, root left right. Oke. Nah, di sini operator bertindak sebagai root. Itu yang perlu kita ingat. Oke. Selanjutnya kan, oke. Di sini X tambah. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, kita perlu membuat tanda kurungnya agar kita tahu dahulu yang mana yang perlu kita kerjakan. Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa sih itu yang dikerjain dulu itu yang kali, kenapa nggak yang tambah? Terus ini kenapa dia yang bagi, kenapa nggak yang tambah? Nah, penjelasannya itu gini, itu kita punya aturan, aturannya itu dalam pengerjaannya kan ada pangkat, lalu ada bagi, dan ada kali, lalu ada kurang, dan ada tambah. Ini tingkatannya, tingkatan yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana penggunaan tingkatannya ini? Nah, tingkatannya ini semakin ke bawah dia tingkatannya, maka dia adalah yang paling terakhir dikerjakan. Semakin tinggi tingkatannya, maka dia yang duluan dikerjakan. Nah, itu untuk pengkonversian dari infix ke prefix atau postfix. Nah, kalau untuk penggambaran binary penggambaran expression tree nanti, itu kita melakukan yang sebaliknya untuk penggambaran yang awalnya. Nah, itu nanti saya jelaskan secara detail. Yang pertama ini dulu. Itulah sebabnya kenapa kita mengerjakan yang kali dulu dan yang bagi. Karena dia kan kedudukannya lebih tinggi daripada yang kali dan tambah. Maka itu dulu yang kita kerjakan. Nah, nih. X tambah aturan dari preorder tadi, root left right. Rootnya adalah si kali, lalu Y sebagai left, dan Z sebagai right. Root left right. Oke. Dikurang root bagi left U, dan right-nya itu adalah si P tambah W. Oke, selanjutnya, oh ya, yang perlu kita perhatikan, kita mengerjakan itu dari paling dalam, semakin lama semakin keluar. Bagaimana maksudnya? Oke, kita lihat. Di sini, itu ada, kita mengerjakannya dari dalam makin keluar. Lihat, ini. Kita pakai yang root, left, right, root, tambah,
Maka di sini tambah left-nya yang mana? Yang X. Nah, ini X. Lalu right-nya adalah kali YZ. Lalu kurang root. Root-nya si tambah. Root tambah. Lalu left bagi UP. Lalu right-nya adalah si W. Nah, kita lihat lagi. Maka hasil akhir yang kita dapat dari prefixnya yaitu ini kita lihat root kurang, oke. Lalu ini left-nya XW tambah X kali Y, Z. Lalu yang untuk right-nya tambah bagi U, P, W. Oke, untuk prefixnya kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, bagaimana untuk postfixnya? Oke, kita lihat. Pertama, kita buat tanda kurung ya, untuk memudahkan prioritas yang mana yang dahuluan kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita lihat. Oh ya, untuk postfix ini, postfix aturannya itu kita mengikuti teknik rekursif dari post order. Post order. Nah, post order itu yang kita tahu susunannya itu adalah left, right, root. Left, right, root. Oke. Lalu rootnya itu adalah si operator di sini pada postfix ini. Nah, di sini kita mengerjakannya X tambah Y. Di sini ini sebagai root. Ini left, ini right. Oke. Root Y. Left dulu. Left, right, root. Y, Z. Kali. Kurang U, P, bagi, tambah W. Oke. Selanjutnya, kita lihat pada bagian yang ini, kita buat lagi yang tadi aturannya. Aturannya kan adalah left, right, root. Oke. Left dulu, X, lalu right, Y, Z kali, lalu rootnya tambah. Dikurang, lihat ini lagi, UP bagi, right-nya W, dan rootnya X. Maka hasil akhir yang kita temukan adalah X, Y, Z kali tambah UP bagi W tambah kurang. Nah, ini rootnya terakhir. Selanjutnya yang kita lakukan adalah penggambaran dari expression tree. Nah, seperti yang saya bilang tadi, expression tree ini kita melakukan, kita menuliskannya itu kebalikan dari ini. Kita lihat ya, mari kita lihat. Ini soalnya. Nah, untuk memudahkan kita mengelompokkannya, kita buat tanda kurung aja. Oke. Kita gambar. Nah, kita menggambarkannya menggunakan metode yang digunakan pada infix. Nah, kita lihat. Pertama itu, sesuai tingkat hierarki seperti yang tadi saya bilang, di sini, kebalikan dari sini. Jadi, itu yang tanda tambah dan kurang itu yang dahuluan kita tuliskan. Nah, pada penggambaran si pohon binernya. Kita buat di sini tanda kurang dulu. Lalu kita lihat ada tanda tambah. Nah, bisa tanda tambah. Kita kerjakan dari subtree left-nya dulu. Nah, yang ini. Lalu di sini bisa tambah. Sini X. Dan di sini tanda kali. Dan di sini adalah Y dan Z. Oke. Subtree left-nya udah selesai.
Nah, selanjutnya kita membuat subtree right-nya. Oke. Di sini yang duluan kita kerjakan itu yang tambahnya dulu kita tuliskan. Maksudnya yang duluan kita tulis. Tambah. Lalu sini kita bisa buat di sini tanda bagi. U dan P. Nah, sedangkan di sini yang W. Oke, untuk subtree-nya, expression tree-nya seperti ini gambarnya. Nah, sebenarnya kita bisa menggambarkan ini, menggambarkan expression tree ini menggunakan metode stack. Nah, menggunakan metode stack itu kita bisa pakai yang ini. Dari jawaban yang kita dapatkan ini, kita bisa gambar subtree-nya dari sini. Tapi pada kesempatan ini, saya menggunakan infix untuk pencarinya cara biasa. Oke. Kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu nomor 2. Gambarkan pohon ekspresi dari postfix X, Y tambah Z, T tambah kali. Nah, kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode stack untuk mencarinya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penggambaran expression tree-nya pada postfix. Nah, pada postfix ini yang perlu kita perhatikan itu adalah kita perlu meng-scan dari kiri ke kanan dahulu. Dari kiri ke kanan. Nah, kita scan dari kiri ke kanan. Lalu, jika kita menemukan operan. Nah, operan di sini bisa berupa variabel ataupun angka. Jika kita menemukan operan, kita mempush-nya ke dalam stack. Nah, jika kita menemukan operator, selanjutnya jika kita menemukan operator, kita perlu mempop si dua operan sebelumnya. Oke. Mari kita kerjakan. Kita buat dulu stack node-nya untuk merepresentasikan stack kita. Oke, pertama push X. Push X. Lalu kita push Y. Kita scan dari kiri ke kanan. Oke. Selanjutnya ada operator tambah. Nah, dapat operator. Jadi kita perlu pop dua operan sebelumnya atau dua operan paling atas dari stack kita. Jadi ini kita pop X. Oh, maaf. Operatornya tambah. Lalu ini X dan Y. Oke. Nah, bagaimana sekarang stack kita? Nah, stack kita yang baru jadi gini. Ini pada node ini isinya itu yang tambah, lalu ini ada X dan Y. Oke, nah selanjutnya kita melihat ininya lagi, soalnya lagi push X, push Z. Nah, node yang ini berisi Z, lalu push T. Node yang ini berisi T,
Lalu dapat operator tambah. Nah, aturannya dapat operator, maka kita perlu mempop 2 operan paling atas pada stack kita. Nah, berarti kita pop itu jadi tambah Z dan T. Oke. Nah, bagaimana stack kita yang baru? Nah, stack kita itu sekarang jadi gini. Pada node ini dia berisi tambah X, Y, dan pada node yang ini tambah Z dan T. Oke. Sampai sini kita lihat lagi. Terdapat operator tambah, operator kali. Operator kali. Yang perlu kita lakukan adalah mempop 2 operan paling atas pada stack kita. Jadi kita pop, sekarang dulu. Jadi stack kita yang sekarang itu, maaf, jadi dia operator kali, lalu ada operator tambah pada subtree left-nya, ada X, ada Y, pada subtree right-nya itu ada operator tambah, ada Z, dan ada T. Oke. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan pohon ekspresi dari postfix dari X, Y tambah Z, T tambah kali. Seperti ini gambarnya. Oke. Demikianlah gambar dari pohon ekspresinya. Nah, jika kita mencoba membuktikan pohon kita ini, misalnya nih, kita mau cari infix dari pohon ini, kita bisa lihat aturan mainnya itu kan adalah root, left, right. Root, left, right. Coba ya, kita cari infix-nya. Infix. Oke, infix-nya itu, infix itu kan aturannya adalah left, root, right. Berarti kita buat X tambah Y. Lalu root-nya kali, lalu right-nya kita mulai dari Z lagi, lalu tambah, lalu T. Nah, ini untuk infix-nya dari binary, dari pohon ekspresi ini. Lalu kalau kita misalnya cari prefix-nya itu, prefix nah, prefix, aturan main dari prefix yaitu left, root, right. Oh, root, left, right.
root dulu. Misalnya itu berarti dia kali, lalu tambah, kita ke left, oke. Lalu X, lalu Y, lalu kita ke right. Prefix itu root, left, right. Root tambah left-nya Z, right-nya T. X tambah X, Y. Oke, lepas. Lalu kita buktikan. Dari pohon ini, dapat nggak kira-kira itu postfix-nya? Coba ya. Postfix-nya. Aturan dari postfix yaitu left, right, root. Left dulu. Maka X, left, right. Berarti Y. Root tambah right. Right berarti subtree-nya. Subtree right-nya. Berarti kita buat dari left. Berarti Z, T, lalu tambah, lalu kali. Oke, kita lihat postfix dari binary pohon ekspresi ini. Kita lihat sama dengan soal. Nah, jadi kalau misalnya kita mencarinya dari pakai, misalnya kita mau menggunakan stack, tapi menggunakan dari prefix, yaitu scan dari kanan ke kiri, maka pohon biner yang kita dapatkan juga tetap sama. Ataupun kita menggunakan infix untuk penggambaran dari pohon ekspresinya akan tetap sama. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya lakukan. Lebih kurangnya saya memohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.